Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jerry dan selamat siang untuk teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 9 yaitu Agricultural Transformation and Rural Development. Sebelum memulai, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada David Zupar dengan NIM Mahir 052. Selanjutnya saya sendiri dengan NIM Mahir 056. Selanjutnya ada Sarah Pima Trisniani dengan NIM Mahir 070. Selanjutnya 9.1 The Imperative of Agricultural Progress and Rural Development. Hampir 2 miliar orang di dunia mengusahakan kehidupan yang seringkali tidak memadai dalam kegiatan pertanian. Lebih dari 3 miliar orang tinggal di daerah pedesaan di negara berkembang pada tahun 2018. Sekitar seperempat dari mereka hidup dalam kemiskinan yang parah, meskipun urbanisasi luar biasa terjadi di seluruh dunia. Orang yang tinggal di pedesaan rata-rata mencapai lebih dari 60% populasi di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Secara tradisional, dalam pembangunan ekonomi, pertanian dianggap memainkan peran pasif dan mendukung. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan makanan dan tenaga kerja dengan harga murah yang cukup untuk ekonomi industri yang berkembang, yang dianggap sebagai sektor utama yang dinamis dalam setiap strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Saat ini, sebagian besar ahli ekonomi pembangunan sepakat bahwa jauh dari memainkan peran pendukung yang pasif dalam proses pembangunan ekonomi, sektor pertanian, khususnya, dan ekonomi pedesaan pada umumnya harus memainkan bagian yang tak tergantikan dalam setiap strategi kemajuan ekonomi secara keseluruhan, terutama bagi negara-negara berkembang berpenghasilan rendah. Strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan lapangan kerja memerlukan 3 elemen pelengkap dasar. Yang pertama, percepatan pertumbuhan hasil melalui perubahan insentif teknologi, kelembagaan, dan harga yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Selanjutnya yang kedua, meningkatnya permintaan domestik untuk hasil pertanian yang berasal dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada pekerjaan. Dan yang ketiga, diversifikasi. Kegiatan pembangunan pedesaan non-pertanian, padat karya yang secara langsung dan tidak langsung mendukung dan didukung oleh komunitas petani. 4. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pedesaan telah dianggap oleh banyak ekonom sebagai sinus qua non of national development. Tanpa pembangunan pedesaan terpadu seperti itu, dalam banyak kasus pertumbuhan industri akan terhenti atau jika berhasil, akan menciptakan ketidakseimbangan internal yang parah dalam perekonomian. Selanjutnya 9.2 Agricultural Growth, Past Progress and Current Challenge. 9.2.1 Trend in Agricultural Productivity. Menurut perkiraan Bank Dunia, negara berkembang mengalami pertumbuhan nilai hasil pertanian yang lebih cepat, 2,6% per tahun, daripada negara maju 0,9% per tahun, selama periode 1980 sampai 2004. Sejalan itu, pangsa negara-negara berkembang terhadap PDB pertanian global naik 56% menjadi 65% pada periode ini. Jauh lebih tinggi daripada pangsa 21% mereka terhadap PDB non-pertanian dunia. Penelitian oleh International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa berbagai program yang berhasil mengurangi kelaparan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian selama beberapa dekade terakhir, termasuk keberhasilan revolusi hijau di Asia. 9.2 Agricultural Growth, Past Progress and Current Challenges. 9.2.1 Trend in Agricultural Productivity. Gambar 9.3 menunjukkan tren harga beberapa komoditas pertanian utama. Harga umumnya kembali ke tingkat yang tidak terlihat sejak akhir 1970-an. Dari tahun 2011 hingga 2016, harga cenderung menurun, di mana harga mendekati level sebelum krisis. Kemudian dari 2016 hingga 2019, harga kembali naik, namun belum mendekati puncak periode krisis. Di samping itu, kita juga harus mengingat tantangan yang membayangi. Salah satu strategi adalah dengan mengembangkan dan meratifikasikan perjanjian internasional untuk menanggapi lonjakan harga pangan dengan pembatasan impor dan ekspor. 9.2
Agricultural Growth, Past Progress and Current Challenges. 9.2.2 Market Failures and the Need for Government Policy. Pertanian sering dibayangkan sebagai kegiatan persaingan sempurna, namun bukan berarti tidak ada kegagalan pasar yang tidak ada peran penting pemerintah. Faktanya, kegagalan pasar di sektor ini cukup umum dan termasuk eksternalitas lingkungan. Karakter barang publik dari penelitian dan pengembangan, pertanian dan layanan penyuluhan, pelatihan petani, skala ekonomi dalam pemasaran, asimetri informasi dalam kualitas produk, pasar yang hilang, kekuatan monopoli dalam pasokan input, hingga kekuatan monopsoni dalam mengejar output petani. Perlu untuk mengatasi kekuatan monopsonistik di mana petani besar memiliki penetapan upah atas buruh tak bertanah di pasar tenaga kerja lokal. Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan untuk menciptakan keperluan pada pasar mereka yang hilang. Misalnya keperluan untuk asuransi cuaca dan pemberian kredit. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kegagalan, pemerintah memiliki peran yang efektif. Salah satu contohnya adalah revolusi hijau di Asia. 9.2 Agricultural Growth, Past Progress and Current Challenges. 9.2.3 Agricultural Extension. Demonstrasi dan pelatihan untuk meningkatkan praktik pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian dikenal sebagai penyuluhan pertanian. Kadang-kadang hanya disebut penyuluhan. Sistem ini biasanya didukung oleh pemerintah, seringkali bekerja sama dengan atau melalui universitas pendekatan umum di negara-negara berkembang. Yang berasal dari Indonesia pada akhir 1980-an adalah memberikan pendidikan orang dewasa yang partisipatif, belajar sambil melakukan melalui Sekolah Lapang Petani atau FFS. Penelitian ekonomi pembangunan dan penyuluhan pertanian baru-baru ini berfokus pada kebutuhan untuk mengatasi berbagai kendala untuk meningkatkan kinerja pertanian kecil dengan produktivitas rendah sambil meningkatkan ketahanan pangan. Banyak teknologi yang telah terbukti dan praktik pertanian yang lebih sangat menjanjikan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah. 9.3 The Structure of Agrarian System in the Developing World. 9.1 The System of Agriculture. Langkah pertama untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan pertanian dan pedesaan lebih lanjut adalah perspektif yang jelas tentang sifat pertanian di berbagai daerah berkembang, dan khususnya aspek ekonomi transisi dari subsisten ke pertanian komersial. Pertama, dalam istilah laporan negara-negara berbasis pertanian, pertanian masih merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Walaupun terutama kadang pertanian merupakan bagian besar dari PDB. Kedua, sebagian besar penduduk pedesaan di dunia, sekitar 2,2 miliar, tinggal di negara yang dikategorikan oleh laporan ini sebagai negara-negara yang mengalami transformasi, di mana bagian orang miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%. Tetapi pertanian sekarang hanya memberikan kontribusi yang kecil bagi pertumbuhan PDB, rata-rata sebesar 7%. Ketiga, dalam laporan yang disebut negara-negara urbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir separuh atau lebih penduduk miskin ditemukan di kota-kota, dan pertanian cenderung memberikan kontribusi yang lebih kecil lagi terhadap pertumbuhan output. Selanjutnya, Selanjutnya ada traditional and peasant agriculture in Latin America, Asia, and Afrika. Di banyak negara berkembang, berbagai keadaan sejarah telah menyebabkan konsentrasi tanah yang luas di tangan sekelompok kecil. Di Amerika Latin contohnya di sejumlah daerah yang lebih miskin dan terbelakang, nasib petani berakar pada sistem latifundio minifundio. Latifundio minifundio di Asia terletak pada bidang tanah kerdil yang terfragmentasi dan sangat padat. Ukuran pertanian rata-rata di Amerika Latin jauh lebih besar daripada di Asia, negara-negara yang termasuk di dalamnya. Ukuran rata-rata lahan pertanian di negara-negara Amerika Latin seperti misalnya di Ekuador, Chile, Panama, dan Brasil beberapa kali lebih besar daripada ukuran lahan pertanian di negara-negara Asia seperti Bangladesh, Pakistan, Thailand, dan India. Namun variasi ukuran pertanian jauh lebih tinggi di Amerika Latin dengan lahan pertanian yang sangat luas yang dikendalikan oleh pertanian terbesar di Amerika Latin. Polanya sama sekali tidak seragam dengan pertanian di beberapa negara yang terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil dan di negara lain berkonsolidasi ke ukuran yang lebih besar, serta beberapa mengalami peningkatan ketimpangan dan lainnya menunjukkan penurunan ketimpangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada agrarian patterns in Latin America, progress and remaining poverty challenges.
struktur agraria yang telah ada di Amerika Latin sejak zaman kolonial dan masih tersebar luas di sebagian besar wilayah, pada dasarnya latifundios adalah pemilikan tanah yang sangat luas. Mereka biasanya didefinisikan sebagai pertanian yang cukup besar untuk menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 12 orang, meskipun beberapa mempekerjakan ribuan orang. Sebaliknya, minifundios adalah pertanian terkecil. Mereka didefinisikan sebagai pertanian yang terlalu kecil untuk menyediakan lapangan kerja bagi satu keluarga, seperti misalnya 2 pekerja, dengan pendapatan, pasar, dan tingkat teknologi dan modal yang khas berlaku di setiap negara atau wilayah. Akan tetapi, latifundios dan minifundios bukan merupakan keseluruhan kepemilikan pertanian di Amerika Latin. Sejumlah besar produksi terjadi pada pertanian keluarga dan pertanian skala menengah. Yang pertama, menyediakan pekerjaan untuk 2 hingga 4 orang, mengingat bahwa minifundio dapat menyediakan pekerjaan untuk kurang dari 2 orang, dan yang terakhir, mempekerjakan 4 hingga 12 pekerja, tepat di bawah latifundio. Selanjutnya, transforming economic problems of fragmentation and subdivision of peasant land in Asia. Jika masalah agraria utama di Amerika Latin, setidaknya di wilayah tradisional, dapat diidentifikasikan sebagai terlalu banyak tanah yang dikuasai oleh terlalu sedikit orang, maka masalah mendasar yang ada di Asia adalah salah satu dari terlalu banyak orang yang memadati tanah yang terlalu sedikit. Sepanjang sebagian besar abad ke-20, kondisi pedesaan di Asia biasanya memburuk. Peraih Nobel Gunnar Myrdal mengidentifikasi 3 kekuatan utama yang saling terkait yang membentuk pola tradisional kepemilikan tanah ke dalam kondisi terfragmentasi saat ini. Ketiga poin tersebut diantaranya yang pertama, intervensi aturan Eropa, yang kedua, pengenalan progresif dan transaksi yang dimonetisasi dan kebangkitan kekuatan pemberi pinjaman ke uang, dan yang ketiga, pertumbuhan pesat populasi Asia. Dalam setiap kasus, fragmentasi kepemilikan tanah yang parah pasti terjadi, sehingga saat ini rata-rata kepemilikan petani di banyak daerah di negara-negara ini kurang dari 1 hektar. Bagi banyak keluarga miskin, karena kepemilikan ini semakin menyusut, produksi jatuh di bawah tingkat subsisten, dan kemiskinan kronis menjadi cara hidup bagi banyak orang. Selanjutnya, subsistence agriculture and extensive cultivation in Africa. Pertanian subsisten di sebidang tanah kecil adalah cara hidup sebagian besar orang Afrika yang hidup di ekonomi berbasis pertanian. Sebagian besar keluarga petani di Afrika tropis masih merencanakan hasil mereka, terutama untuk penghidupan mereka sendiri. Karakteristik pertanian subsisten dengan produktivitas rendah dari sebagian besar pertanian tradisional Afrika dihasilkan dari kombinasi 3 kekuatan historis yang membatasi pertumbuhan output. Di antaranya yang pertama, meskipun ada beberapa lahan yang tidak terpakai dan berpotensi untuk ditanami, hanya area kecil yang dapat ditanami dan disiangi oleh keluarga petani jika hanya menggunakan alat tradisional. Yang kedua, mengingat terbatasnya lahan yang dapat diusahakan oleh keluarga petani dalam konteks teknologi tradisional, maka areal yang kecil ini cenderung dibudidayakan secara intensif. Dan yang terakhir, tenaga kerja langka selama bagian tersibuk dari musim tanam, masa tanam, dan penyiangan. Selanjutnya, the important role of women. Perempuan melakukan banyak pekerjaan untuk produksi tanaman komersial, seperti misalnya mengolah makanan untuk konsumsi rumah tangga, beternak dan menjual ternak, menghasilkan pendapatan tambahan melalui industri rumahan, mengumpulkan kayu bakar dan air, dan melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk mengolah dan memasak makanan. Karena sifat tanggung jawab mereka yang beragam, memakan waktu, dan tidak diragukan lagi karena daya tawar rumah tangga mereka yang terbatas, perempuan cenderung bekerja lebih lama daripada rekan laki-laki mereka. Studi tentang alokasi waktu perempuan di antara berbagai kegiatan telah meningkatkan pengakuan akan pentingnya kontribusi ekonomi perempuan di pedesaan. Menjadi jelas bahwa karena perempuan menghasilkan sebagian besar hasil pertanian dan memasok sebagian besar tenaga kerja, bagian yang sebenarnya telah meningkatkan dari waktu ke waktu, reformasi pertanian yang sukses akan membutuhkan peningkatan produktivitas perempuan dan memastikan bahwa kebijakan khusus gender berada di inti dari strategi pembangunan pedesaan. Selanjutnya, beralih ke poin baru yaitu the microeconomics of farmer behavior and agricultural development. Untuk poin yang the transition from traditional subsistence to specialized commercial farming. Modernisasi pertanian di ekonomi berkembang pada pasar campuran dapat digambarkan dalam bentuk transisi bertahap namun berkelanjutan dari subsisten ke produksi terdiversifikasi dan terspesialisasi. Tetapi transisi semacam ini melibatkan lebih dari sekedar menata ulang struktur ekonomi pertanian atau menerapkan teknologi pertanian baru.
Transformasi pertanian tradisional seringkali membutuhkan, selain mengadaptasi struktur pertanian untuk memenuhi permintaan peningkatan produksi, perubahan besar yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik, dan perkembangan masyarakat pedesaan juga diperlukan. Tanpa perubahan-perubahan tersebut, pembangunan pertanian akan dipastikan gagal. Selanjutnya, subsistence farming risk aversion, uncertainty, and survival. Di pertanian tradisional, petani itu subsisten klasik sebagian besar hasil produksi untuk konsumsi keluarga, walaupun beberapa mungkin dijual atau diperdagangkan di pasar lokal, dan beberapa makanan pokok atau biasanya termasuk singkong, gandum, jelai, sorghum, beras, kentang, atau jagung merupakan sumber nutrisi utama. Keluaran dan produktivitas rendah dan hanya metode dan alat tradisional paling sederhana yang digunakan. Investasi modal minimal, tanah dan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama. Petani tradisional atau petani biasanya hanya mengolah tanah seluas yang dapat dikelola oleh keluarganya tanpa perlu tenaga upahan. Meski banyak petani tradisional yang sesekali mempekerjakan satu atau dua orang buruh tani, sebagian besar pendapatan tunai yang dihasilkan berasal dari upah kerja. Selanjutnya beralih ke poin di economics of sharecropping and interlocking factor markets. Bagi hasil terjadi ketika seorang petani menggunakan tanah pertanian pemilik tanah dengan imbalan bagian dari hasil makanan seperti setengah dari beras atau gandum yang ditanam. Bagian tuan tanah dapat bervariasi dari kurang dari sepertiga hingga lebih dari 2/3 output, tergantung pada ketersediaan tenaga kerja lokal dan masukan lainnya seperti misalnya kredit, benih, dan peralatan yang disediakan oleh tuan tanah. Kemudian beralih ke poin selanjutnya, intermediate steps to mix or diversified farming. Merupakan diversifikasi atau pertanian campuran, di mana terjadi langkah perantara yang logis dalam transisi dari subsisten ke produksi khusus. Pada tahap ini, tanaman pokok tidak lagi mendominasi hasil pertanian dan tanaman komersial baru seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, teh, dan piretrum sudah terbentuk bersama dengan peternakan sederhana. Kegiatan-kegiatan baru ini dapat mengurangi beban kerja pertanian selama tahun-tahun ketika pengangguran terselubung lazim terjadi. Selanjutnya, beralih ke point from divergence to specialization, modern commercial farming. Pertanian terspesialisasi merupakan tahap terakhir dan paling maju dari kepemilikan individu dalam ekonomi pasar campuran. Ini adalah jenis pertanian yang paling umum di negara-negara industri maju. Ini telah berkembang sebagai tanggapan dan paralel dengan pembangunan di bidang ekonomi nasional lainnya. Kenaikan umum dalam standar hidup, kemajuan biologis dan teknis, dan perluasan pasar nasional dan internasional telah memberikan dorongan utama bagi kemunculan dan pertumbuhannya. Peternakan khusus bervariasi dalam ukuran dan fungsi. Mereka bisa dari pertanian buah dan sayuran yang dibudidayakan secara intensif hingga ladang gandum dan jagung yang luas seperti misalnya di Amerika Utara. Fitur umum dari semua pertanian khusus adalah penekanan mereka pada budidaya satu tanaman tertentu, penggunaan teknik produksi padat modal, dan dalam banyak kasus yaitu hemat tenaga kerja dan ketergantungan mereka pada skala ekonomi untuk mengurangi biaya unit dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada beralih ke poin yang baru, yaitu core requirements of a strategy of agricultural and rural development. Jika tujuan utama pembangunan pertanian dan pedesaan di negara berkembang adalah peningkatan progresif tingkat kehidupan pedesaan yang dicapai, terutama melalui peningkatan pendapatan, output, dan produktivitas pertanian kecil, maka bersama dengan ketahanan pangan sejati penting untuk mengidentifikasi adanya prinsip sumber kemajuan pertanian dan kondisi dasar yang penting untuk pencapaiannya. Berikutnya yaitu poin 9.6.1, yaitu improving small scale agriculture. Jadi di sebagian besar negara berkembang, teknologi pertanian baru dan inovasi dalam praktik pertanian merupakan prasyarat untuk perbaikan berkelanjutan dalam tingkat output dan produktivitas. Lalu sumber utama inovasi teknologi dapat meningkatkan hasil pertanian. Namun sayangnya keduanya memiliki implikasi yang agak bermasalah bagi pembangunan pertanian. Yang pertama adalah pengenalan pertanian mekanis untuk menggantikan tenaga manusia. Pengenalan mesin hemat tenaga kerja dapat memiliki efek yang dramatis pada volume output per pekerja, terutama di mana lahan sangat luas dibudidayakan dan tenaga kerja langka. Ada juga tantangan lingkungan yang penting di bagian dunia berkembang.
termasuk risiko yang ditimbulkan oleh penurunan permukaan air, salinasi, dan degradasi sumber daya lainnya yang memerlukan kebijakan pemerintah yang dirancang dengan baik dan dalam beberapa kasus pemulihan mekanisme tindakan kolektif. Selanjutnya. Lanjut, 9.6.2 itu institutional and pricing policies providing the necessary economic incentives. Jadi banyak pemerintah di negara-negara berkembang mengejar pembangunan industri dan perkotaan yang cepat dengan mempertahankan harga pertanian yang rendah dalam upaya menyediakan makanan murah untuk sektor modern perkotaan. Jadi petani dibayar dengan harga di bawah harga kompetitif dunia atau harga internal pasar bebas. Dengan harga pertanian yang begitu rendah, tidak ada insentif bagi petani untuk memperluas produksi atau berinvestasi dalam teknologi baru yang meningkatkan produktivitas. Akibatnya pasokan makanan lokal terus menurun dan banyak negara berkembang. Oleh karena itu, banyak ahli ekonomi pembangunan berpendapat bahwa jika pemerintah hendak mendorong peningkatan lebih lanjut dalam produksi pertanian yang berdampak lebih besar pada pengentasan kemiskinan melalui teknologi revolusi hijau. Tidak hanya harus melakukan penyesuaian institusional dan pasar kredit yang sesuai, tapi juga melanjutkan kemajuan dengan memberikan insentif bagi usaha kecil, petani menengah dengan menerapkan kebijakan harga yang benar-benar mencerminkan kondisi pasar. Selanjutnya. Berikutnya ada 9.6.3 Conditions for Rural Development. Di sini ada land reform, yaitu kesengajaan upaya untuk menata kembali dan mentransformasikan sistem agraria dengan tujuan mendorong pemerataan pendapatan pertanian dan memfasilitasi pembangunan pedesaan. Lalu ada supportive policies, jadi manfaat yang penuh dari pembangunan pertanian skala kecil yang tidak dapat direalisasikan kecuali sistem dukungan pemerintah dibuat yang memberikan insentif yang diperlukan, peluang ekonomi dan akses ke kredit, dan masukan yang dibutuhkan untuk memungkinkan pembudidaya memperluas hasil dan meningkatkan produktivitas mereka. Lalu yang terakhir ada integrated development objective. Dalam pembangunan pedesaannya perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan dan pertanian dan non pertanian, berkurangnya ketimpangan dan distribusi pendapatan pedesaan dan berkurangnya ketidakseimbangan perkotaan pedesaan dalam pendapatan dan peluang ekonomi, lalu perhatian yang berhasil terhadap kebutuhan akan kelestarian lingkungan dan kapasitas sektor pedesaan untuk mempertahankan dan mempercepat langkah perbaikan ini dari waktu ke waktu. Selanjutnya. Nah, jadi kesimpulan yang didapat, pencapaian keempat tujuan tersebut serta upaya pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan sangat penting bagi pembangunan nasional, khususnya pada aspek transformasi kultural dengan memulihkan keseimbangan yang tepat antara peluang ekonomi, perkotaan, dan pedesaan, serta menciptakan kondisi untuk partisipasi rakyat yang lebih luas demi pembangunan nasional. Negara-negara berkembang dapat mengambil langkah lebih besar menuju realisasi dari makna pembangunan yang sebenarnya. Ya, terima kasih, ini presentasi dari kelompok kami pada bab 9. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bab 14 mengenai Foreign Finance, Investment, Aid, and Conflict, Controversies, and Opportunities. Selanjutnya, sebelum ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Itu yang pertama ada Syarafima Tresniani dengan NIM 070. Lalu yang kedua ada Muhammad Sultanuddin dengan NIM 056. Dan saya sendiri, Raffi Zufar dengan NIM 052. Selanjutnya 14.1 itu the international flow of financial resource. Dalam bab ini kita akan mengkaji aliran sumber daya keuangan internasional yang mengambil 3 bentuk utama, yaitu investasi langsung dan portofolio asing swasta, pengiriman uang, pendapatan oleh pekerja internasional, dan ketiga itu bantuan pembangunan publik dan swasta. Jadi kami bertanya bagaimana investasi dan bantuan asing dapat melayani aspirasi negara-negara berkembang dengan sebaik-baiknya. Kami juga memeriksa konsekuensi penyebab dan resolusi konflik kekerasan di negara berkembang.
Selanjutnya, di 14.2 yaitu Private Foreign Direct Investment and the Multinational Corporation. Beberapa perkembangan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan luar biasa perdagangan internasional dan aliran modal selama beberapa dekade terakhir seperti kebangkitan perusahaan multinasional atau MNC. MNC secara sederhana didefinisikan sebagai korporasi atau perusahaan yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produktif di lebih dari satu negara. Perusahaan-perusahaan besar ini sebagian besar berbasis di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tetapi semakin banyak yang berbasis di negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Korea Selatan dan Taiwan. Selanjutnya, gambar di atas ini, aliran FDI perlu dipahami dalam konteks. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, FDI ini telah menjadi sumber dana asing terbesar yang mengalir ke negara-negara berkembang. Seperti yang ditujukan pada gambar di atas, secara global MNC mempekerjakan bisnis yang beragam. Tetapi sebelum menganalisis beberapa penjelasan terhadap investasi swasta pada umumnya dan perusahaan multinasional pada khususnya. Selanjutnya ada 14.2.1 yaitu Private Foreign Investment, Some Pros and Cons for Development. Jadi di sini terdapat pro dan kontra dari private foreign investment. Yaitu dari sisi pro-nya itu ada bisa mengisi kesenjangan, tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Lalu dari segi kontra, itu kesenjangan akan semakin melebar. Selanjutnya, selanjutnya itu 14.2.2 yaitu Private Portfolio Investment, Benefits and Risk. Investasi asing langsung atau FDI adalah salah satu komponen terpenting dari aliran sumber daya bersih ke negara-negara berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, komponen arus modal swasta yang paling signifikan adalah di bidang investasi portofolio. Seperti biasa, negara-negara berpenghasilan menengah telah menjadi tujuan pilihan arus ini dengan Afrika Sub-Sahara semuanya diabaikan. Negara-negara berkembang terlalu bergantung pada investasi portofolio asing untuk menutupi kelemahan struktural dasar dalam ekonomi mereka. Seperti Meksiko, Thailand, Malaysia, dan Indonesia pada 90-an. Seperti MNC investor, portofolio tidak berada dalam bisnis pengembangan. Jika suku bunga negara maju naik atau tingkat keuntungan yang dirasakan di negara berkembang menurun, spekulan asing akan menarik investasi mereka secepat mereka membawanya masuk. Selanjutnya ada pengiriman uang telah meningkat secara dramatis di uang yang sangat penting untuk menyekolahkan anak-anak. Bank Dunia melaporkan bahwa remitansi mengurangi kemiskinan di negara-negara seperti Guatemala, Uganda, Ghana, dan Bangladesh. India dan Meksiko memiliki pengiriman uang terbesar pada 2018, tetapi Filipina berada di tempat ketiga. Menurut Bank Dunia, pengiriman uang terus tumbuh lebih cepat daripada sumber keuangan eksternal lainnya sehingga mencapai lebih dari 500 miliar dolar pada tahun 2018. Namun, migrasi tidak selalu bersifat sukarela dan dapat diakibatkan oleh perdagangan manusia, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Selanjutnya 14.4 Foreign Aid Development Assistance Debate. Poin 14.4.1 Conceptual and Measurement Problem. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lainnya harus dimasukkan dalam definisi bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri didefinisikan sebagai setiap aliran modal ke negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Tujuannya harus non-komersial, dan pernyataan pembayarannya harus lebih lunak
atau kurang ketat daripada persyaratan komersial. Bahkan definisi ini bisa jadi tidak tepat, karena dapat mencakup bantuan militer yang bersifat komersial dan lunak. Ada masalah konseptual dan pengukuran dalam perhitungan harus bantuan luar negeri yang sebenarnya. Bantuan dapat diikat baik oleh sumber pinjaman atau hibah yang dikeluarkan untuk pembelian barang dan jasa negara donor, atau oleh proyek dana hanya dapat digunakan untuk proyek tertentu. Selanjutnya poin 14.4.2 Amount and Allocation Public Aid. Bantuan pembangunan resmi ODA tumbuh dari aliran tahunan di bawah 5 miliar dolar pada tahun 1960 menjadi 153 miliar dolar pada tahun 2018. Namun persentase ODA yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang telah menurun kembali ke 0,31% pada tahun 2019. Ini jauh di bawah kesepakatan internasional. Target PBB sebesar 0,70%. Sekitar 34 negara menerima setidaknya 1 miliar dolar bantuan asing pada tahun 2012. Tetapi India hanya menerima 2 dolar per orang, sementara Yordania menerima 299 dolar per orang. Bantuan per kapita ke negara-negara kurang berkembang di Afrika telah meningkat, tetapi penerimaan per kapita ini masih kurang dari Lebanon, Montenegro, Djibouti, Bosnia, dan Herzegovina. Selanjutnya poin 14.4.3 Why Donor Give Aid. Sebagian besar program bantuan untuk negara-negara berkembang lebih berorientasi pada pengembalian keamanan mereka dan menopang rezim mereka yang terkadang goyah daripada mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Hal ini terutama berlaku untuk Jepang, yang mengarahkan sebagian besar bantuannya ke negara-negara tetangga di Asia, di mana ia memiliki investasi swasta yang besar dan memperluas perdagangan. Selanjutnya poin 14.4.4 Why recipient countries accept aid. Alasan mengapa negara-negara berkembang biasanya sangat ingin menerima bantuan, bahkan dalam bentuknya yang paling ketat dan terbatas, telah mendapatkan perhatian yang jauh lebih sedikit daripada alasan mengapa para donor memberikan bantuan. Dampak penyebaran demokrasi, kebebasan pers, dan supremasi hukum, termasuk dorongan anti korupsi pada aktivitas bantuan, masih menjadi pernyataan terbuka. Kedua, di beberapa negara, bantuan dilihat oleh donor dan penerima sebagai memberikan pengaruh politik yang lebih besar kepada kepemimpinan yang ada untuk menekan oposisi dan mempertahankan dirinya dalam kekuasaan. Lanjutnya poin 14.4.5 The role of non-governmental organization in aid. Seperti yang kami catat di bab 11, LSM adalah organisasi sukarela yang bekerja dengan dan atas nama sebagian besar organisasi akar rumput lokal di negara berkembang. Pendanaan melalui LSM negara maju untuk kegiatan bantuan di negara berkembang tumbuh dari hanya di bawah 1 miliar dolar pada tahun 1970 menjadi lebih dari 23 miliar dolar. LSM memiliki beberapa keunggulan komparatif penting lainnya dalam kaitannya dengan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga beberapa keterbatasan serius. Kadang-kadang disebut kegagalan sukarela. Dengan mengacu pada organisasi sukarela swasta ini, seperti yang jelasnya terrinci dalam bab 11. Selanjutnya poin 14.4.6 The Effect of Aid. Masalah dampak ekonomi dari bantuan, terutama bantuan publik seperti dampak investasi asing swasta, penuh dengan ketidaksepakatan. Di satu sisi adalah tradisionalis ekonomi yang berpendapat bahwa bantuan memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara-negara berkembang. Di sisi lain ada kritikus yang berpendapat bahwa bantuan tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi pada kenyataannya dapat memperlambat dengan menggantikan daripada menambah tabungan dan investasi domestik dan dengan memperburuk defisit neraca pembayaran sebagai akibat meningkatnya kewajiban pembayaran utang ketika bantuan berbentuk pinjaman, meskipun dengan tingkat bunga yang lebih rendah, dan ketertarikan bantuan dengan ekspor negara donor. Poin baru selanjutnya ada conflict and development. Sebelumnya, lagi.
Poin pertama ada the scope of violent conflict and conflict risks. Selain kengerian konflik dan akibatnya sendiri, kerugian ekonomi juga tergantung pada proyeksi potensi konflik di masa depan dan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan dan seberapa tinggi pertumbuhan dapat dipertahankan di lingkungan tersebut. Juga dapat disebabkan oleh pertanyaan tentang bagaimana mengatasi suatu konsekuensi, penyebab, dan kemungkinan, serta solusi kuratif dan langkah preventif untuk suatu konflik kekerasan, serta memperbaiki kondisi yang mengarah ke konflik tersebut. Oleh karena itu, menjadi bagian penting dari suatu upaya pembangunan ekonomi. Namun kecenderungan untuk menuju pada konflik sosial yang juga disebut misalnya seperti perang saudara atau yang lebih umum terjadi di negara-negara berkembang telah mengakibatkan periode rekonstruksi dan kerapuhan negara yang lebih lama dan lebih sulit. Selanjutnya, poin selanjutnya, the consequences of armed conflict. Kematian ibu bisa sangat tinggi, diperkirakan 3% di daerah konflik seperti misalnya di Republik Demokratik Kongo. Para ahli telah menemukan bahwa efek jangka panjang seperti memburuknya kelaparan dan kemiskinan tidaklah mengherankan bahwa di banyak negara konflik produksi pangan turun. Satu survei menemukan juga terjadi di 13 dari 18 negara konflik yang diteliti. Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional menemukan juga bahwa di negara-negara konflik dan pasca konflik, lebih dari 20% penduduk biasanya tidak memiliki akses ke pangan yang cukup, dan dalam beberapa kasus presentasinya bahkan jauh lebih tinggi. Pejuang telah memotong pasokan makanan dan berusaha membuat populasi rawan kelaparan agar mereka lebih tunduk. Mereka juga mencuri bantuan makanan. Kemiskinan terjadi dan meningkat melalui penurunan kesempatan untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga melalui hasil langsung dari perjuangan tersebut. Setelah konflik, daerah yang terkena dampak mungkin lambat untuk pulih karena berbagai alasan, mulai dari kurangnya modal, kerja, hingga sumber daya beracun dan bahaya ranjau darat yang disebarkan oleh terjadinya wilayah yang mengalami konflik. Hak-hak para janda dan anak-anak yang terlantar khususnya sering tidak diperhatikan juga oleh pemerintah dan pihak berwajib. Selanjutnya, the causes of armed conflict and risk factors for conflict. Analisis ekonometrik dan bukti studi kasus menunjukkan bahwa konflik lebih sering terjadi di negara-negara dengan pendapatan lebih rendah, pertumbuhan lambat, populasi menengah hingga besar, produksi minyak yang signifikan, institusi yang buruk, persentase besar etnis minoritas yang dikecualikan, perpecahan etnis lebih umum, parahnya penekanan pada sumber daya dasar, dan peluang untuk memperoleh keuntungan dari komoditas bernilai tinggi untuk diekspor. Seperti yang dilihat, kabar baiknya dari hal-hal yang buruk yang sudah dijabarkan sebelumnya adalah sebagian besar tempat yang beragam secara etnis atau dengan cara lain tidak memiliki konflik kekerasan, dan tempat-tempat dengan ketidaksetaraan antar individu biasanya tidak memiliki konflik kekerasan. Lanjutnya, the resolution and prevention of armed conflict. Pentingnya kelembagaan untuk menghargai tantangan penyelesaian dan pencegahan. Mengingat kembali pada pembahasan sebelumnya, pentingnya suatu kualitas kelembagaan dan kesulitan yang mendalam untuk meningkatkannya. Aturan hukum dan norma informal mendefinisikan dan memperkuat cara kepentingan kelompok yang berbeda bahkan sangat menantang, serta dapat diselesaikan, setidaknya sampai pada titik di mana pembangunan dapat dilanjutkan. Kesulitan menemukan cara untuk melakukannya secara kredibel adalah salah satu contoh dari apa yang dikenal sebagai masalah komitmen. Solusi yang kredibel dikenal sebagai perangkat komitmen, dan perspektif ini menunjukkan adanya suatu peran yang penting oleh lembaga khusus untuk resolusi konflik dan menjadikannya prioritas bantuan internasional untuk membantu menetapkan aturan yang sudah disepakati untuk pada akhirnya nanti bisa menyelesaikan konflik dan menegakkan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya sebelum akhirnya konflik dapat berubah menjadi kekerasan. Itulah tadi pemaparan kelompok kami, kelompok 9, terkait summary dari chapter 9 dan 14. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.